Selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Cendika Mehardina. Saya mahasiswi dari Universitas Golkar Subandi. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang keluarga berencana atau KB. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu KB? Belum. Oh baik, di sini saya akan jelaskan ya Ibu dan Bapak. Saya mulai ya penyuluhannya Ibu dan Bapak. KB adalah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kehamilan, dan menentukan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Dan adapun manfaatnya, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mengatur jarak kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, memberikan kesempatan ibu untuk memulihkan kondisi tubuh, membantu mempersiapkan pendidikan dan kebutuhan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu macam-macam kontrasepsi? Belum. Baik, saya jelaskan satu-satu ya Ibu. Yang pertama ada kondom. Bapak dan Ibu bisa dilihat di nomor 1 itu ya. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang dipakai oleh pria sebelum melakukan hubungan seksual. Cara kerjanya mencegah sperma masuk ke dalam rahim sehingga tidak terjadi pembuahan. Adapun kelebihannya, mudah diperoleh, murah, tidak mengandung hormon, melindungi dari infeksi menular seksual termasuk HIV. Kekurangannya harus digunakan oleh berhubungan seksual, bisa robek jika tidak benar. Efek sampingnya alergi terhadap lateks pada sebagian orang. Selanjutnya yang kedua ada pil KB. Pil KB merupakan kontrasepsi hormonal yang diminum setiap hari pada waktu yang sama. Cara kerjanya menghambat pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks, dan menipiskan dinding rahim. Adapun kelebihannya sangat efektif jika diminum teratur. Sirkulasi haid lebih teratur, mengurangi nyeri haid. Efek sampingnya mual, pusing, bercak pendarahan, payudara terasa perih, dan perubahan suasana hati. Selanjutnya suntik KB. Suntik KB terdiri dari suntik 1 bulan dan 3 bulan. Cara kerjanya menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Adapun kelebihannya praktis, tidak perlu diminum obat setiap hari, efektif mencegah kehamilan. Adapun efek sampingnya, berat badan bertambah, haid tidak teratur, tidak haid, kesuburan kembali sedikit lebih lambat setelah berhenti. Selanjutnya implan atau susu. Implan adalah batang kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas oleh tenaga kesehatan. Lama pemakaiannya bisa 3-5 tahun, tergantung jenis implannya. Adapun kelebihannya sangat efektif, praktis, aman untuk ibu menyusui. Efek sampingnya perubahan pola haid, bercak darah, nyeri pada bekas pemasangan. Yang kelima ada IUD. IUD dipasang dalam rahim oleh dokter atau bidan. Lama penggunaannya 5-10 tahun tergantung jenis IUD-nya. Adapun kelebihannya sangat efektif, tidak perlu mengingat jadwal, kesuburan cepat kembali dilepas, dapat digunakan oleh ibu menyusui. Lalu efek sampingnya akram beberapa hari setelah pemasangan, haid lebih banyak atau lebih lama, dan bercak pendarahan. Selanjutnya yang keenam, metode operasi wanita. Dilakukan dengan menutup saluran telur sehingga sel telur tidak dapat bertemu sperma. Adapun kelebihannya permanen dan sangat efektif. Kekurangannya tidak dapat dikembalikan seperti semula. Lalu yang ketujuh ada metode operasi pria atau vasektomi. Dilakukan dengan memotong atau menutup saluran sperma. Adapun kelebihannya permanen, aman, tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Apa bisa dimengerti
Bapak dan Ibu? Bisa. Bisa. Baik. Jangan sampai salah pilih alat kontrasepsi hanya karena mengikuti orang lain ya Bapak Ibu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ada. Iya Bapak. Kalau untuk ibu menyusui itu KB yang aman yang mana ya, Dek? Untuk ibu menyusui dapat menggunakan implan, IUD, suntik 3 bulan, atau pil khusus menyusui. Sebelum memilih, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan konsultasi ke tenaga medis terlebih dahulu. Bisa dimengerti Bapak? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi. Kalau ikut KB itu bisa bikin panggul ya? Oh, baik Bapak. Tidak, sebagian besar metode KB bersifat sementara. Setelah dihentikan, kesuburan umumnya akan kembali, meskipun waktu bisa berbeda pada setiap orang. Kontrasepsi permanen hanya metode operasi wanita dan metode operasi pria. Ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Sudah, itu aja. Baik, sebelum kita akhiri penyuluhan ini, saya ingin mengulangi kembali dan ingin menanya ke Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud dengan KB? Keluarga berencana. Baik, sebutkan tiga macam alat kontrasepsi. Kondom, KB, sama IUD. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang KB ya. Penyuluhan hari ini telah selesai. Apabila Bapak dan Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi, silakan berkonsultasi dengan dokter atau bidan di fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan metode yang lebih tepat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.